Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya sampaikan di hari Sabtu kemarin, kita akan lanjutkan pembahasan eh, proposal yang dikumpulkan oleh kalian sebagai UTS metodologi penelitian. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu proposal miliknya Muhammad Firdaus. Judulnya adalah penerapan metode algoritma K-means dan fase K-means (FCM) dalam segmentasi kepuasan masyarakat pada layanan perizinan di DPM PTSP Seruyan. Oke, yang pertama kita beri komentar terlebih dahulu. Ini K-means ini metode yang digunakan itu kita cetak miring ya. Kemudian fase K-means juga. Oke. Ini jangan lupa berikan tahunnya di sini. Tahun. Kemudian kita mulai ke baca pertama latar belakang terlebih dahulu. Oke, di sini saya baca terlebih dahulu. Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja instansi pemerintah daerah. Karena layanan publik merupakan wujud nyata dari kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warganya. Dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik yang prima menjadi keharusan yang harus dicapai guna membangun kepercayaan masyarakat, memperkuat legitimasi pemerintahan, serta mendorong pertumbuhan dan stabilitas sosial ekonomi daerah. Salah satu instansi yang memiliki peran vital dalam proses ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbatu Satu Pintu (DPM PTSP) yang bertugas memberikan pelayanan perizinan pada masyarakat dan pelaku usaha. Oke, untuk paragraf pertama ini, komentar pertama saya adalah usahakan satu kalimat itu tidak lebih dari 3 baris. Ini kan ada kalimat yang dalam konteks pemerintah daerah sampai dengan ekonomi daerah ini sudah 5 baris ya. Satu kalimat maksimal 3 baris. Kenapa maksimal 3 baris? Itu supaya tidak sulit dalam memahami makna kalimatnya. Oke, kita lanjut ke paragraf kedua. Kabupaten Seruyan sebagai salah satu kabupaten yang sedang tumbuh dan berkembang di Provinsi Kalimantan Tengah juga menghadapi tantangan dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan publik. Oke, di sini kan kamu memberikan list ya, pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi. Berarti kan ada 3 item ya yang dibahas. Efektif, efisien, dan orientasi pada kepuasan publik. Nah, kalau ada 3 seperti ini, komanya ini, koma yang sebelum kata dan, itu dibuang. Jadi jangan gunakan koma. Tanda koma dihapus. Tanda koma yang saya tanda ini aja ya. Tanda koma dihapus. Kecuali kamu menulisnya dalam bahasa Inggris, itu memang harus pakai koma. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia tidak. Dalam praktiknya, kualitas layanan perizinan masih kerap menimbulkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat. Beberapa masyarakat merasa puas terhadap layanan yang diberikan, sementara sebagian lainnya merasakan hal sebaliknya. Variasi ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan segmentasi terhadap data kepuasan masyarakat agar mampu mengenali kelompok-kelompok masyarakat dengan karakteristik dan tingkat kepuasan yang berbeda. Ini kamu membahas kelompok-kelompok berarti hmm, ya segmentasi berarti ya klaster ya.
Oke, di sini ada kalimat opini. Dalam praktiknya, kualitas layanan perizinan masih kerap menimbulkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat. Beberapa masyarakat merasa puas terhadap layanan yang diberikan, sementara sebagian lainnya merasakan hal sebaliknya. Nah, ini opini. Yang namanya opini itu bisa valid, bisa tidak. Nah, bagaimana caranya supaya valid? Berarti kamu perlu referensi referensi valid yang mendukung opini ini supaya tidak mudah sembarangan beropini. Lanjut ke bab 3, paragraf ketiga ya. Namun demikian, analisis terhadap data kepuasan masyarakat seringkali masih dilakukan secara konvensional dan agregatif, yang menyebabkan hasil evaluasi cenderung bersifat generalisasi dan kurang informatif untuk pengambilan kebijakan yang presisi. Oke, yang ini juga lebih dari eh atau kalimat ini lebih dari lebih dari 3 baris. Perbaiki. Yang kedua, kalimat ini perlu didukung dengan referensi yang valid. Oke, ini juga ini kalimat opini ya. Saya lihat di sini kamu sama sekali belum ada melakukan citasi referensi. Oleh karena itu diperlukan pendekatan kuantitatif yang lebih adaptif, canggih untuk mengelola data kepuasan masyarakat. Nah, ini juga nih, kalimat kedua ini juga perlu perlu referensi yang kuat. Kamu dari tadi ngomong saja, menulis saja, tapi sama sekali nggak ada referensi papernya. Ini sangat krusial ya. Yang namanya skripsi, skripsi itu kan karya ilmiah. Karya ilmiah itu perlu justifikasi berupa paper yang valid. Ini data mining ini bahasa Inggris, jadi cetak miring. Lanjut, bab selanjutnya. Nah, ini kamu membahas dalam penelitian disebutkan bahwa K-means secara deterministik menetapkan tiap data ke satu klaster, sementara fase K-means mengizinkan keanggotaan parsial pada beberapa klaster. Oke, ini buat tidak perlu ini ya, tidak perlu tanda kutip ya. Kalau misalnya kamu ini eh, memang dalam paper nomor 1 itu kata-katanya sama persis seperti itu juga sebenarnya plagiasi. Jadi, kalimatnya perlu diparafrase. Tetap kalimatnya diparafrase kemudian tetap menggunakan apa namanya nih referensi nomor 1 ini. Oke. Jadi paragraf yang awal ini 1, 2, 3 itu tetap perlu memerlukan referensi yang valid. Soalnya ini kan kalau tidak ada referensi, orang belum tentu percaya apa yang kamu bahas di 3 paragraf awal ini. Selanjutnya, dalam dunia analisis data modern, pengelompokan data atau clustering menjadi teknik penting dalam pengambilan keputusan berbasis data, terutama ketika data yang dianalisis tidak memiliki label atau kategori awal. K-means yang ini miring.
Merupakan metode clustering non-hierarki, ini bahasa Inggris juga ya, kecuali hierarki ini kamu hierarki, berarti bahasa Inggris. Yang bekerja dengan mengelompokkan data ke dalam sejumlah cluster berdasarkan kedekatan jarak terhadap pusat cluster dan bersifat hard clustering karena setiap data hanya dapat menjadi satu anggota cluster. Sebaliknya, fuzzy algoritma fuzzy K-means atau FCM itu menggunakan pendekatan soft clustering yang memungkinkan sebuah data memiliki tingkat keanggotaan di lebih dari satu cluster secara bersamaan. Pendekatan fuzzy ini sangat relevan untuk digunakan dalam kasus data persepsi masyarakat yang seringkali memiliki batas antar kategori yang tidak tegas, seperti pada penilaian terhadap kepuasan pelayanan publik. Oke, dari paragraf ini yang dari kalimat dalam dunia analisis sampai dengan layanan publik, ini kamu dapat referensi dari mana? Apakah sama dari nomor satu atau dari referensi lain? Nah, tebakan saya ini pasti kamu dapatkan dari referensi lain, jadi tetap dimasukkan dimasukkan referensinya. Kenapa tetap dimasukkan referensinya? Ini saya tambah ya referensinya. Jadi nggak lebih nggak cuma satu aja maksud saya. Kenapa? Kalau misalnya dalam satu paragraf ini semua ya dari awal dari dalam penelitian sampai dengan akhir itu dari satu saja, itu kan artinya kamu hanya modal mengambil bagian dari paper nomor satu langsung kamu masukkan ke dalam naskahmu. Jadi kamu tuh harusnya baca beberapa paper yang berkaitan dengan K-means dan fuzzy K-means itu supaya beberapa referensi kemudian kamu sintesis, kamu bahasakan ulang. Jadi paragraf ini yang saya blok ini itu seharusnya punya 3 atau 4 referensi. Jadi bukan cuma satu. Ini nggak masuk akal seperti ini. Kalau misalnya ternyata satu paragraf ini hanya nomor satu, itu artinya kamu apa namanya saya istilahkannya ya, kurang bacanya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Beberapa studi setelah menunjukkan bahwa FCM unggul dalam menangani data sosial seperti kepuasan masyarakat karena kemampuannya dalam mengakomodasi ambiguitas dan ketidakpastian dalam persepsi individu. Oke, kamu di sini bilang beberapa kan, tapi di sini hanya satu. Kenapa hanya satu referensi? Nah, sementara kamu tadi bilang beberapa, namanya beberapa kan artinya lebih dari satu kan? Dalam konteks pelayanan publik, pendekatan segmentasi menggunakan kedua metode ini dapat memberikan informasi yang lebih terukur dan spesifik mengenai kelompok masyarakat yang puas, cukup puas, atau tidak puas, serta karakteristik utama yang membedakan mereka. Penelitian ini akan memfokuskan pada penerapan dan komparasi metode K-means dan fuzzy K-means dalam pengelompokan segmentasi data kepuasan masyarakat terhadap pelayanan miring. Perizinan di DPM TSP Kabupaten Seruyan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar pertimbangan yang kuat bagi pengambil kebijakan untuk merancang strategi pelayanan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat
berdasarkan hasil klasterisasi yang terukur. Oke, satu pertanyaan dari saya setelah membaca latar belakang ini adalah, ini saya tandain di sini ya, datanya mana? Nah, ini kamu dari tadi sudah membahas macam-macam permasalahan, kemudian ada bahas eh, fase C-min dan fase C- dan K-min. Sementara datanya mana? Nah, data yang mau dipakai untuk mengevaluasi K-min dan fase C- itu harus dibahas di latar belakang. Oke, misalnya penelitian ini akan menggunakan data yang diambil dari eh, Dinas Perizinan DPM PTSP, misalnya seperti itu. Data diambil secara data primer bukan data sekunder dan seterusnya. Jadi data itu harus dibahas di latar belakang supaya ketika pembaca, dalam hal ini penguji, membaca latar belakangmu itu tahu, oh ternyata data yang digunakan adalah data primer atau oh datanya data sekunder dapat dari ini, tinggal kamu ambil. Nah ini kan saya nggak tahu nih, datanya data primer atau data sekunder. Oke, itu saja untuk pendahuluannya, latar belakang. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Yang ketiga, bagaimana proses penerapan K-means dan fase C-means dalam melakukan segmentasi pada layanan perizinan terhadap data kepuasan masyarakat pada layanan perizinan di DPM PTSP. Nah, di sini kan kamu menyebutkan, oh datanya adalah data kepuasan masyarakat. Nah, sementara di latar belakang kamu itu tidak menyebutkan bahwa penelitiannya itu akan mendapatkan data kepuasan masyarakat ini dengan cara apa. Nah, itu perlu dimasukkan di latar belakang. Yang kedua adalah bagaimana penerapan efektivitas dan kualitas hasil segmentasi yang dihasilkan oleh algoritma K-means dan J-means. Ini maksudnya apa ini? Penerapan efektivitas ini apa? Penerapan. Ini maksudnya apa? Ini tidak jelas menurut saya. Biasanya kan yang diterapkan itu adalah metodologi atau konsep atau model. Nah, kalau penerapan efektivitas itu apa? Efektivitas itu kan dampak. Jadi kalimat ini menurut saya dua kata ini tidak tepat dan tidak cocok. Bukan tidak tepat atau tidak cocok sih. Kamu salah menggunakannya. Jadi rumusan masalah nomor 2 ini harus diperbaiki. Yang ketiga, apa saja karakteristik segmen masyarakat hasil klasterisasi dan bagaimana keterkaitannya dengan faktor-faktor. Oh, ini typo ya, typo. Layanan yang mempengaruhi. Oh, ini mempengaruhi bukan memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Nah, ini dia. Ini kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ini langsung aja ya saya blok semua. Aduh. Sebentar. Tujuan itu harus sinkron dengan rumusan masalah.
Sinkron itu ya kalau ada 3 rumusan masalah berarti tujuan penelitiannya juga ada 3. Rumusan pertama itu Rumusan masalah pertama itu cara menjawabnya ada di tujuan penelitian, nomor pertama juga. Nomor 2 di rumusan masalah, nomor 2 di tujuan penelitian. Nomor 3 di rumusan masalah, nomor 3 di tujuan penelitian. Oke, diperbaiki. Manfaat oke, silahkan ini dicek lagi ya ininya, penulisannya, miring dan tidaknya, dan seterusnya. Batas. Nah, kamu memberikan batasan masalah. Algoritma clustering yang digunakan dalam penelitian ini dibatasinya pada metode K-means dan fuzzy means tanpa membandingkan dengan metode lain seperti DB-scan, agglomerative clustering, atau self-organizing map atau SOM. Kenapa? Nah, kenapa? Pertanyaan saya kenapa? Jadi, setiap pernyataan yang dimasukkan ke dalam naskah itu harus bisa kamu jelaskan justifikasinya. Nggak mungkin kan jawabannya karena saya nggak paham DB-scan, saya nggak paham agglomerative clustering, atau saya tidak tahu self organizing map itu apa. Itu nggak bisa, itu alasan yang tidak bisa diterima. Jadi ini diperbaiki. Oke, selesai. Nanti bab 3-nya tolong dilengkapi. Oke, daftar pustakanya juga kurang. Referensi untuk proposal ya, proposal skripsi setidaknya minimal 20 referensi. Oke, itu saja untuk Muhammad Firdaus ya. Sekarang kita masuk ke proposal kedua miliknya Novi Rusdiana. Oke, milik Novi Rusdiana judulnya adalah penerapan data mining dengan algoritma a priori untuk penjualan kosmetik Oriflame. Oke. Nah, nanti ketika ini kan masih proposal untuk UTS. Ketika proposal untuk UAS nanti tolong dilengkapi mulai dari lembar judulnya. Oke, ini komentar pertama saya ketika membaca sekilas, ini adalah fontnya apa? Nah, fontnya apa? Ini kan kelihatan ini bukan Times New Roman sesuai dengan uh, apa templatenya. Bukan template sih, font sesuai dengan tugasnya. Coba kembali cek ketika saya upload tugasnya di di e-learning, itu kan saya minta tulisannya menggunakan fontnya adalah Times New Roman. Nah, ini bukan ini. Jadi tolong nanti diperbaiki. Oke, sekarang kemudian mulai dari latar belakang. Ini buang aja nih, nggak usah kata masalah dibuang aja. Dihapus. Nah, ini contoh yang kurang tepat. Kalimat pertamanya. Kalimat pertamanya kenapa saya nilai kurang tepat? Baru awal dimulainya latar belakang, kamu sudah
membahas atau menggunakan kata-kata meskipun. Meskipun tuh kan artinya adalah, tone yang digunakan adalah tone untuk membantah, artinya ada pertentangan. Sementara apa yang ditentang? Sebelum-sebelumnya nggak ada paragraf yang kamu tulis dulu. Ujuk-ujuk langsung, meskipun teknologi informasi khususnya komputasi telah diadopsi di berbagai sektor, masih banyak bisnis gagal memanfaatkan secara maksimal. Kenapa, kalimat pertentangan menggunakan kata meskipun ada di awal kalimat. Ini tidak tepat, jadi perlu diperbaiki. Setiap pedagang atau perdagang ini? Oh, perdagangan ya, sorry sorry. Setiap perdagangan kosmetik memiliki produk utama yang mendorong penjualan mereka dan menikmati hasil popularitas konsumen. Dengan demikian penting untuk mengidentifikasi produk mana yang diprioritaskan oleh pelanggan. Oke, ini kemarin salah ya. Kemarin saya sudah beri komentar kepada si eh, proposal siapa itu yang Muhammad siapa saya lupa namanya. Yang kemarin lah pokoknya. Ini salah. Tolong cek kembali format citasi IEEE, kemudian gunakan aplikasi atau software Mendeley. Mendeley. Silahkan cari tutorialnya banyak kok. Cek semua. Oke, meskipun demikian saya baca lagi ya. Data transaksi penjualan harian untuk kosmetik terus bertambah, yang mengarah pada akumulasi data yang sangat besar. Sebagian besar informasi transaksional ini hanya diarsipkan daripada ini diberi spasi ya. Dari spasi pada. Pada kenyataannya, data yang dikumpulkan mengandung wawasan yang berharga. Wawasan apa? Wawasan apa? Mungkin ini harusnya katanya, pemilihan katanya nggak tepat ini. Mungkin sebaiknya digunakan mengandung informasi yang berharga, bukan wawasan. Permasalahan yang sering muncul yaitu penempatan produk yang tidak sesuai dengan kebiasaan pembeli konsumen untuk beberapa item sekaligus. Sistem penjualan seringkali beroperasi dengan hanya memesan ulang produk yang stoknya habis atau tidak tersedia. Pendekatan ini dapat menyebabkan situasi di mana produk yang lebih lama atau tidak diperjualkan diabaikan. Nah, ini juga ya. Ini harusnya bukan Maryani et al, tapi Maryani dan kawan-kawan DKK. Juga menyatakan bahwa manajer toko eh, mengidentifikasi barang yang sering dijual atau mengenali kosmetik yang hilang. Mengingat beragamnya produk yang ditawarkan di toko kosmetik menentukan barang terlaris menjadi tantangan. Menjadi sulit lah, ini jangan tantangan. Menjadi sulit yang dapat berdampak buruk pada inventaris dan penjualan. Nah, ini harusnya sama seperti kemarin, bukan di sini. Tapi kalau kamu menggunakan nama penulisnya di awal, harusnya di sini nulisnya.
Maryani dan kawan-kawan, nggak usah pakai tahun ya. Maryani, DKK, memang titik ya. Maryani, DKK titik, baru di sini nomor 4 juga menyatakan. Oke, dah gitu. Selanjutnya, selain itu, keberadaan barang kosmetik yang kurang populer dapat menyebabkan penumpukan stok, sehingga berdampak signifikan pada penjualan dan menurunkan keuntungan. Oke, diperbaiki lagi. Penyelesaian masalah ini dapat dicapai melalui manajemen dan analisis yang efektif terhadap peningkatan data penjualan produk kosmetik, mengubah data transaksi yang terkumpul menjadi wawasan. Jangan menggunakan wawasan deh. Wawasan ini nggak cocok untuk ini, untuk naskah skripsi. Wawasan itu lebih ke arah menggunakan apa? Lebih ke arah tulisan-tulisan yang sifatnya itu eh, wawancara, terus atau di bidang apa, ilmu di bidang sosial, akademik di bidang sosial, kemudian eh, yang non ini, yang non teknis, non ilmu komputer. Ini harusnya kamu menggunakan menjadi informasi ya, bukan wawasan. Oke, ini juga ya, saya perhatikan juga banyak kamu ngulang-ngulang ya. eh Dengan menerapkan teknik penambangan data, bisnis dapat memperoleh wawasan penting yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, yang pada akhirnya meningkatkan penjualan dan meningkatkan hasil bisnis secara keseluruhan. Ini kalimat tidak sempurna ya. Kalimatnya tidak sempurna. Sempurna. Gunakan kaidah SPOK. Subjeknya di mana ini? Yang kedua, kalimat lebih dari 3 baris. Jadi susah dibaca. Yang ketiga, dilarang menggunakan kata hubung di awal kalimat. Silakan cek seluruh isi naskah. Nah, maksudnya kata hubung itu contohnya adalah ini kamu memulainya kata-kata dengan memulai kalimat itu menggunakan kata dengan kan. Di dalam bahasa Indonesia nggak cocok gitu. Bahasa Inggris pun sama aja. Contohnya, contoh pada kalimat ini saya tulis ya. Contoh pada kalimat ini, jangan menggunakan mengawali kalimat dengan kata dengan. Jadi tolong diperbaiki. Pemahaman dan identifikasi masalah yang tepat sangat penting untuk mengembangkan solusi perangkat lunak yang tepat. Akibatnya proses yang bertujuan untuk menemukan, memahami, merumuskan, menganalisis, ini komanya dihapus ya. Dan menyetujui masalah yang perlu diselesaikan diperlukan. Ada beberapa algoritma pada yang tersedia dalam. Ini maksudnya apa ini? Algoritma, ada beberapa algoritma pada apa?
Jadi cek lagi kalimatnya ya. A priori merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam menghitung frequent item seed mining. Inti dari algoritma a priori adalah jika suatu item set tertentu tidak bersifat frequent, miring ya bahasa Inggris itu ya, kecuali kamu menulisnya dalam bahasa Inggris, itu boleh tidak miring. Maka tidak perlu dilakukan investigasi terhadap item set yang lebih besar, sehingga secara efektif dapat meminimalkan kumpulan kandidat yang harus dinilai. Algoritma ini sering digunakan untuk menganalisis data penjualan guna mengidentifikasi tren pembelian dari suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan hubungan antara item yang ditemukan dalam data penjualan, di mana hubungan tersebut terbentuk melalui suatu proses iteratif. Proses ini bergantung pada nilai support, miring ya, yang telah ditentukan sebelumnya, yang berfungsi sebagai tolak ukur. Ini tolak atau tolok ini? Kayaknya tolok deh. Untuk memutuskan berapa banyak iterasi yang diperlukan. Setelah nilai support dan iterasi ditentukan, maka akan dihitung nilai confidence. Berdasarkan asosiasi item yang diidentifikasi melalui penerapan algoritma a priori. Begitu pula menurut Rizky. Nah, ini langsung saja. Menurut Rizky, ini Rizky ini sendirian kah penulisnya? Referensi 10. Kita cek referensi 10. Oh, ini ada 2 orang. Kalau 2 orang, jangan ditinggal temannya. Tahunnya dihapus ya. Rizky ini tuh memang gini kah? Pakai Z kah? ZKY kah? Oh iya memang. Oke. Menurut Rizky dan siapa tadi? Dan Sadikin. Oke. Menurut Rizky dan Sadikin, langsung kamu berikan nomornya, nomor citasinya nomor 10 ya. Nah, algoritma bla 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 dan seterusnya. Ini yang konsisten ya. Kalau algoritma. Pilih yang konsisten, tulis secara konsisten. Mau yang kamu tulis algoritma atau kamu tulis algoritma. Nah, penelitian Warisa DKK. Tadi cara menulisnya seperti ini. Warisa, koma, DKK titik. Nomor aplikasinya. Nomor 6 nih berarti ya. Menunjukkan. Oke. Melalui penerapan algoritma produk terungkap bahwa produk yang paling banyak dibeli adalah konsumen, yaitu krim Tabita Glow, krim MS Glow, miring, ini miring semua ya.
Begitu pula pada begitu pula menurut Ul-Khairi. Ini juga diperbaiki. Di Ul-Khairi itu nomor 4. Dia sendirian atau ada beberapa orang? Oke. Oh ya, sendirian kebetulan. Ul-Khairi 6. Eh, Ul-Khairi itu 3 ya. Hapus angkanya, tahunnya. Ul-Khairi 3. Ini Maryani ini juga ya. Maryani 4. Bukan Al tapi Maryani 4. Maryani DKK. Berdasarkan observasi yang dilakukan diketahui bahwa penjualan kosmetik Oriflame menghadapi tantangan terkait persentase. Persentase atau persentase? Presentasi itu kan pemaparan. Kalau persentase itu eh, kadar bagian yang menggunakan per 100 itu. Masalah kelebihan stok dan keberadaan barang yang telah dirak terlalu lama. Oke, hapus semuanya. Kembali saya ingatkan, paragraf ini terlalu panjang. Bukan paragraf, kalimat awal ini terlalu panjang. Karena dari melebihi karena lebih karena lebih dari 3 baris. Tolong diperbaiki. Ini saya blok. Saya arahkan di sini nih. Yang mulai dari berdasarkan observasi sampai dengan terjual. Selain itu ada kejadian di mana harga produk terlupakan dan pemegang tanggal kadaluarsa tidak dilakukan secara teratur. Nah, kalimat ini eh, perlu referensi yang valid. Mengingat keadaan ini, pengecer kosmetik harus mengelola data transaksi secara efektif untuk mengubahnya menjadi informasi, bukan wawasan. Ini jangan gunakan kata wawasan. Nah, ini kan tadi saya minta kamu ganti wawasan ini jadi informasi ya. Oke, sama komentar saya dengan Muhammad Firdaus tadi. Datanya bagaimana? Datanya mana? Datanya mana? Kenapa saya tanya data? Karena kamu membahasnya di sini menggunakan apa? Menggunakan metode a priori. Sementara kan kalau kita menggunakan metode berarti kan suatu metode berarti kan kita perlu input. Inputnya itu berupa data. Nah, di sini sama sekali kamu tidak menjelaskan data yang akan dimasukkan ke dalam metode a priori itu data yang seperti apa? Bagaimana cara memperolehnya? Apakah data primer yang mengambil kamu secara langsung ataukah data sekunder yang data dari orang lain? Tapi kalau misalnya seingat saya ketika kamu pernah
menghubungi saya melalui chat WhatsApp itu seingat saya kamu mau ngambil data primer. Nah, kalau kamu mau ngambil data primer, berarti kamu harus membuat, langkah-langkah pengambilan datanya atau protokol pengambilan datanya itu sedetail mungkin, sevalid mungkin, dan, mudah untuk direplikasi oleh peneliti selanjutnya. Ya, rumusan masalah setidaknya 3 ya. Setidaknya 3, 2 atau 3. Kalau tujuan, jaga sinkronisasi tujuan dengan rumusan masalah. Penelitian oke. Nah, nah, jangan gunakan kata ganti manusia pada naskah akademik. Itu tidak boleh. Kalau dalam naskah bahasa Indonesia itu nggak boleh seperti ini. Berarti dihapus saja. Jangan gunakan kata ganti manusia. Saya, kita, kamu, mereka, peneliti, penulis. Jangan. Kamu boleh menggunakan kata peneliti atau penulis itu di ucapan terima kasih. Kemudian buat batasan masalah. Buat batasan masalah dalam bentuk poin, bukan paragraf. Oke, ada daftar pustakanya. Jadi tolong ditambah ya daftar pustaka. Itu saya copy aja dari sini ya. Daftar pustaka itu setidaknya 20 referensi. Oke, mulai dari sekarang silahkan diperbaiki proposalnya, kemudian dilengkapi dengan bab 3 dan juga bab 4. Bab 4 itu isinya kalau proposal adalah eh, timeline, timeline pengerjaan penelitian. Seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas upaya yang sudah dikeluarkan untuk membuat proposal skripsi ini. Meskipun masih belum ideal, tapi ini saya apresiasi sebagai langkah awal. Nanti ketika sudah apa? Sudah waktunya untuk pendaftaran skripsi, semoga tugas penugasan dan UTS dan UAS terkait dengan proposal ini bisa memudahkan kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.